Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan, semester 6 kelas A, kelompok 8, yang beranggotakan saya sendiri, Sindira Ilaida, saya Nailika Roma, saya Dia Galusan Loka, dan saya Herunisa Nur Kirana. Di sini kami akan memperagakan senam kaki DM dan perawatan kaki DM. Sebelumnya, selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan senam kaki DM, di sini kami akan menjelaskan tujuan dari senam kaki DM, yaitu yang pertama untuk mencegah luka, yang kedua untuk melancarkan peredaran darah pada kaki. Sebelum itu perlu kita ingat bahwa untuk senam kaki DM ini kita juga harus mempersiapkan selembar koran. Untuk gerakan senam kaki DM, yang pertama kita harus merapatkan kedua kaki. Kemudian untuk gerakan yang pertama, kita angkat ujung kaki, kemudian gerakan jari-jari kaki, kedua jari-jari kaki secara bersamaan ke atas dan ke bawah dalam hitungan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk gerakan yang kedua, angkat ujung kaki dan juga tumit kaki secara bergantian dan bersamaan dalam hitungan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk gerakan yang ketiga, kita angkat ujung jari kaki dan kemudian lakukan gerakan berputar dan juga dengan arah berlawanan dalam hitungan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk gerakan yang keempat, angkat kedua tumit kaki dan putar pergelangan kaki selama 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk gerakan yang kelima, angkat kaki satu, kemudian putar ujung kaki selama 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan gerakan yang sama pada kaki yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk gerakan yang keenam, angkat satu kaki, kemudian gerakan ujung kaki ke atas dan ke bawah dan hitung selama 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan gerakan yang sama pada kaki yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk gerakan yang ketujuh, angkat kedua kaki, lalu gerakan ke atas dan ke bawah selama 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan yang ke-8, angkat kaki 1, lalu bentuk pola angka 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan gerakan yang sama pada kaki yang satunya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk gerakan yang ke-9, yaitu di sini kita keluarkan koran yang sudah kita siapkan tadi. Kita letakkan di bawah, lalu kita letakkan kaki kita di atas koran. Kemudian kita remas-remas koran sampai membentuk bola. Lalu untuk selanjutnya kita regangkan kembali koran seperti semula ke dalam bentuk semula. Untuk gerakan yang 10, kita sobek menjadi 2 korannya. Kita sisihkan salah satu sobekan koran dan yang satunya lagi kita sobek-sobek koran sampai menjadi bentuk kecil-kecil menggunakan jari-jari kaki.
Setelah itu, kita masukkan potongan-potongan kecil koran tersebut ke dalam potongan yang lebih besar yang kita sisihkan tadi. Setelah itu, kita lipat-lipat dan membentuk bola-bola kertas seperti tadi. Setelah itu, kita buang ke dalam tempat sampah menggunakan jari kaki. Sekian senam kaki DM yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah perawatan kaki DM. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalan ya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang akan melakukan asuhan keperawatan komunitas kepada Mbak. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Nur. Mbak Nur. Mbak Nur benar ya menderita diabetes? Ya. Baik, Mbak Nur kan menderita diabetes. Jadi tujuan kami di sini akan melakukan perawatan luka kepada Mbak Nur. Nanti saya akan mengecek apakah ada infeksi atau pendarahan dan lain sebagainya. Kemudian saya dan teman saya nanti akan melakukan perawatan luka kepada Mbak Nur. Nanti waktunya sekitar 20 menit. Apakah Mbak Nur bersedia? Iya. Baik, saya lakukan sekarang ya Mbak Nur. Permisi Mbak Nur, kakinya bisa diluruskan? Ya. Mohon maaf ya, saya ke ataskan kakinya sampai lutut. Iya. Baik, saya akan memeriksa pada kaki Mbak Nur apakah ada luka seperti cairan, pendarahan, kemerahan ataupun infeksi lainnya. Permisi ya Mbak. Nah, jadi pada kaki Mbak Nur, alhamdulillah tidak ada luka. Semua kakinya tidak terdapat pendarahan juga, tidak ada cairan. Kemudian saya lihat pada ujung jari tidak ada jari yang bertumbukan, semuanya meregang satu persatu. Kemudian untuk kuku juga tidak terdapat jamur ataupun infeksi, semuanya sudah normal, tidak ada kelainan. Baik Mbak Nur, jika tadi saya melakukan pemeriksaan inspeksi, kemudian selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan palpasi oleh teman saya. Baik Mbak Nur, saya akan melakukan palpasi kepada Mbak Nur ya. Jadi palpasi ini saya akan meraba nadi yang ada di kaki Mbak Nur ya. Tujuannya untuk mengetahui apakah nadi Mbak Nur berdenyut normal atau tidak dan teratur. Baik, saya akan mulai, permisi ya. Yang pertama saya akan meraba arteri di belakang kaki Mbak Nur. Yang satunya permisi. Baik, untuk denyut nadinya kuat dan teraba penuh ya. Untuk yang kedua, saya akan meraba arteri tibialis posterior yang berada di bawah mata kaki Mbak Nur ya. Permisi. Baik, untuk nadinya teraba kuat dan teraba penuh ya. Untuk selanjutnya saya akan meraba nadi
dorsalis pedis yang berada di ujung punggung kaki ibu ya. Permisi. Untuk nadinya teraba kuat dan teraba penuh ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan memencet kedua kuku jempol kaki ibu. Apakah warnanya kembali seperti semula selama 2 detik? Ya, untuk keduanya normal ya, karena pada saat saya pencet dan saya lepaskan warnanya kembali seperti semula selama 2 detik. Baik, untuk selanjutnya akan dilakukan perawatan luka oleh teman saya. Oke Mbak Nur, jadi saya akan melanjutkan teman-teman saya tadi ya Mbak, karena tadi teman saya sudah memeriksa kondisi kaki Mbak Nur. Di sini saya akan mengajari cara perawatan kaki dengan diabetes mellitus nih Mbak. Nah, di sini saya hanya akan memeragakan ya Mbak, karena terbatas dengan alat-alat juga. Jadi untuk cara yang pertama nanti kita akan belajar cara membersihkan kaki nih Mbak. Di sini akan saya siapkan air hangat ceritanya. Kemudian karena di sini saya tidak ada handuk, jadi saya akan memakai kasa yang ada ya Mbak. Tapi lebih baik dengan menggunakan handuk yang halus seperti itu. Di sini nanti siapkan handuknya 2 ya Mbak. Jadi nanti yang satu untuk dicelupkan ke air hangat, yang satu lagi untuk mengeringkan. Jadi seperti itu. Terus juga ada sabun juga ya Mbak, harus pakai sabun juga agar lebih bersih dan higienis seperti itu. Oke, jadi yang pertama untuk handuk tadi kita celupkan ke air hangat ya Mbak. Sebelum itu jangan lupa untuk memakai perlak juga ya Mbak, agar tidak basah kemana-mana. Nah, untuk yang pertama, tadi handuk yang pertama itu kita celupkan ke air hangat, kemudian kita peras sampai kering. Setelah itu kita bersihkan kakinya dari atas sampai bawah ya Mbak. Dengan secara lembut saja ya Mbak, tidak usah cepat-cepat atau kasar-kasar karena takutnya akan melukai kaki. Bawahnya juga. Nah, jangan lupa untuk kaki ini, sela-sela jari kakinya juga dibersihkan ya Mbak. Oke, sela-sela jari kakinya dibersihkan, telapak kakinya juga pastikan bersih ya Mbak. Iya Mbak. Nah, karena tadi sudah dibersihkan, sekarang kita pakai sabun ya Mbak. Bisa pakai sabun cair maupun sabun batang yang ada di rumah. Jadi nggak harus pakai sabun batang atau harus pakai sabun cair, yang penting sabun agar lebih bersih saja. Gerakannya sama seperti tadi ya Mbak ya, dibersihkan, pastikan semuanya terkena sabun. Sela-sela jari kaki juga pastikan agar terkena sabun. Telapak kaki, tumit, lakukan juga pada kaki sebelahnya dengan menggunakan sisi yang lain ya Mbak, yang sudah terkena sabun juga. Isi. Jika sudah terkena sabun semua, bisa kita bilas. Tiriskan. Kita bilas. Pastikan semua sabun yang tadi ada di kaki itu hilang, bersih gitu ya Mbak. Nggak licin-licin lagi. Sela-sela jari kaki juga. Telapaknya, tumit. Yang satu juga seperti itu. Oke. Nah, jika sudah pasti bersih, tinggal kita keringkan ya Mbak. Handuknya kita singkirkan, kita ganti handuk baru yang kering. Isi ya Mbak, kita keringkan sampai dia benar-benar sudah tidak ada air yang menempel lagi.
sela-selanya juga pastikan bersih, tidak ada air lagi. Oke, isi. Nah, setelah sudah kering seperti ini, Mbak, kita lihat ya, Mbak ya, apakah kaki Mbak ini kering atau tidak. Kalau misalkan kaki Mbak itu kering, bisa dipakaikan dengan lotion atau hand body seperti itu. Nah, tapi untuk yang sela-sela jari kaki itu biasanya dia kan sudah lembab sendiri ya, Mbak ya. Jadi kalau untuk sela-sela jarinya tidak usah dipakaikan juga tidak apa-apa, kecuali kalau misalkan kondisinya memang juga kering seperti itu. Nah, kemudian setelah mencuci kaki, saya akan mengajarkan cara potong kuku ya, Mbak ya, pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, tapi berhubung di sini kaki Mbak, jari kakinya sudah baik ya, Mbak ya, maksudnya tidak panjang-panjang, kebersihan kuku Mbak juga sudah terjaga. Jadi di sini saya sampaikan sedikit untuk pasien diabetes mellitus. Ketika dia potong kuku, itu jangan terlalu pendek ya, Mbak, atau jangan mepet-mepet dengan kulit, karena takutnya ketika terlalu pendek ataupun ketika memotong itu ada yang tajam, dia akan melukai kulit juga ya, Mbak, sehingga nanti akan menyebabkan infeksi jika perawatan lukanya tidak tepat seperti itu. Nah, oke, sebelumnya saya akan menyingkirkan ini dulu ya, Bu ya, permisi, Bu. Boleh saya lihat kalau alas kaki Mbak? Boleh, Mbak. Ini ya, Mbak? Iya. Oke, isi ya. Ini alas kaki yang Mbak gunakan sehari-hari? Iya, Mbak. Karena saya kan kerja. Oh, oke, seperti itu ya. Nah, Mbak, apakah ini nomornya sudah pas dengan kaki Mbak? Pas, Mbak. Apakah Mbak merasa nyaman dengan satu ini? Nyaman. Nyaman, oke. Nggak sakit ya, Mbak ya? Enggak. Oke. Nah, untuk alas kaki Mbak sendiri sebenarnya sudah sudah empuk ya, sudah nyaman untuk di kaki Mbak. Kemudian apakah Mbak ketika memakai ini bisa menyebabkan lecet seperti itu di kaki Mbak? Oh, tidak ya. Oke. Nah, jadi untuk alas kaki pada penderita diabetes mellitus ini tidak boleh terlalu tertutup seperti ini ya, Mbak ya, karena ini bisa menyebabkan peredaran darah di sekitar jari-jari kaki itu tidak lancar seperti itu. Iya, Mbak. Jadi untuk kalau misalkan kerja ya boleh dipakai, cuma harus sering-sering kakinya diistirahatkan. Jadi maksudnya dilepas sepatunya dalam beberapa jam gitu, jangan terus misalkan Mbak kerjanya 6 jam dipakai terus 6 jam seperti itu, jangan ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Atau lebih baik jika Mbak menggunakan alas yang tidak ada kopnya seperti ini, Mbak, sehingga aliran darah di kaki Mbak itu lancar seperti itu. Nah, kemudian ketika Mbak memakai kaos kaki, sebaiknya dalam sehari sekali itu diusahakan ganti terus ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Nah, kemudian apakah Mbak ketika keluar rumah seperti itu, apakah Mbak selalu memakai alas kaki? Iya, Mbak. Oke, ya betul ya, Mbak ya. Jadi untuk penderita diabetes mellitus sendiri itu anjurkan untuk memakai alas kaki setiap keluar rumah seperti itu ya, Mbak. Kalau misalkan di dalam rumah mau pakai alas kaki juga tidak apa-apa sebenarnya, malah lebih bagus, agar kaki Mbak itu tidak terkena benda asing yang menyebabkan luka seperti itu. Karena untuk penderita diabetes mellitus sendiri itu kan sensitif terhadap benda-benda tajam seperti itu ya, Mbak ya. Ya mungkin seperti itu ya, Mbak, yang dapat saya sampaikan. Apakah Mbak bisa menerapkan yang sudah saya ajarkan tadi sendiri di rumah? Iya, Mbak, bisa. Oke, kalau seperti itu apakah ada yang ingin Mbak tanyakan sebelumnya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan bareng dengan teman saya yang lain dulu. Mbak, sini Mbak. Sebentar. Nah, Mbak Nur,
kami berikan tadi, saya dan teman-teman saya sudah selesai. Sebelumnya apakah ada pertanyaan dari Mbak Nur sendiri? Tidak ada ya Mbak? Ya, baik. Jika tidak ada, kami mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas kerjasamanya Mbak Nur. Saya izin pamit beserta teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.